Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai mata pelajaran hari ini, bisa ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Zainul bisa pimpin doanya. Ya, sebelum mengawali kelas pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan doa. Doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat siang. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah kalian dalam keadaan sehat walafiat sekarang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat sehingga pada siang hari ini bisa mengikuti mata pelajaran IPS. Sebelum memulai mata pelajaran, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu untuk melihat kehadiran. Nur Kayati, apa hadir? Hadir, Bu. Oke. Elvana Nuria? Hadir, Bu. Eni Ristiana? Hadir, Bu. Dimas Sanjaya? Hadir. Zainul Abidin? Hadir. Lalu Sunarti? Hadir, Ibu. Oke, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Semoga kalian tetap semangat belajar meskipun dalam keadaan pandemi, jaga selalu kesehatan kalian, sehingga dapat mengikuti mata pelajaran selain mata pelajaran IPS ini. Oke, Ibu akan share screen mengenai PowerPoint dari mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Langsung saja, Ibu akan bacakan mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada siang hari ini. Materi yang akan kita pelajari sendiri yaitu tentang potensi sumber daya alam, jenis sumber daya, penyebaran di darat dan laut. Nah, KD-nya sendiri ada KD 3.1 dan KD 4.1. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri ada 3, yaitu peserta didik mampu memahami pengertian potensi sumber daya alam melalui penjelasan materi di PowerPoint dan penugasan individu. Lalu peserta didik mampu mengelompokkan jenis-jenis potensi sumber daya alam melalui diskusi dengan kelompok secara tepat. Lalu yang ketiga ada peserta didik mampu menganalisis penyebaran potensi sumber daya alam melalui proses penugasan individu dengan tepat. Nah, sesuai dengan 3 tujuan pembelajaran, juga ada 3 subbab yang akan kita pelajari. Oke, akan Ibu tampilkan mengenai PowerPoint-nya terlebih dahulu. Apakah PowerPoint-nya sudah terlihat jelas? Sudah. Oke, kalau sudah terlihat jelas, ini peta konsepnya. Kita akan mempelajari 3 subbab, yaitu pengertian sumber daya alam, pengelompokan potensi sumber daya alam, dan yang ketiga penyebaran potensi sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa kita ambil dan kita manfaatkan. Nah, potensi itu sendiri berasal dari alam karena memiliki nilai dan manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lalu pengelompokan sumber daya alam berdasarkan pembentukannya dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kalau sumber daya yang dapat diperbarui itu sumber daya alam yang dapat diproduksi kembali oleh alam. Sedangkan sumber daya yang tidak dapat diperbarui itu sumber daya alam yang memiliki jumlah terbatas dan bisa habis kalau kita gunakan secara berlebihan. Lalu ada pengelompokan sumber daya berdasarkan materi. Ini juga dibedakan menjadi 2. Ada sumber daya biotik
yaitu terdiri dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuh-tumbuhan. Lalu sumber daya abiotik sendiri terdiri dari benda mati, contohnya kayak tanah, air, angin, dan barang tambang. Itu termasuk dalam sumber daya abiotik. Pengelompokan sumber daya berdasarkan habitat juga ada dua, yaitu sumber daya terestrial dan akuatik. Kalau sumber daya terestrial itu sumber daya yang terdapat di lautan, di daratan, mohon maaf. Sedangkan yang sumber daya akuatik itu sumber daya yang ada di lautan. Ini juga ada persebaran sumber daya hutan. Hutan adalah ekosistem daratan yang menyediakan oksigen, kayu, dan tempat tinggal bagi beragam flora dan fauna. Hutan ini juga dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan iklim, relief, jenis tanah, hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana, dan hutan bakau atau yang biasa kita kenal sebagai hutan mangrove. Persebaran sumber daya tanah. Tanah merupakan media yang menjadi tempat tumbuh bagi tumbuh-tumbuhan serta menjadi fondasi bagi segala kehidupan di daratan. Persebaran sumber daya air. Nah, apakah di sini anak-anak sudah tahu bahwasanya 71% permukaan bumi itu tertutupi oleh air. Selain itu, air juga menjadi sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan di bumi karena sebagai kekuatan dan energi yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan sumbernya sendiri, air dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu air hujan, air sungai, dan danau. Persebaran sumber daya tambang. Sumber daya tambang merupakan sumber daya alam yang berasal dari perut bumi yang tidak dapat diperbarui apabila sudah habis. Contohnya ada minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Persebaran sumber daya hutan bakau atau mangrove. Nah, hutan mangrove ini merupakan hutan yang berada di wilayah pesisir. Selain itu, hutan bakau juga memiliki beragam manfaat seperti mencegah abrasi, tempat perlindungan hewan dan ikan, juga bisa digunakan sebagai sumber objek pariwisata. Persebaran hutan mangrove di Indonesia. Umumnya, hutan mangrove ini terletak di pantai dataran rendah atau pulau besar. Contohnya ada di pantai timur Sumatera, pantai barat dan utara Sulawesi, pantai utara Jawa, dan pesisir Kayumuna juga ada di Teluk Bintuni yang ada di Papua. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya Indonesia ini menjadi negara yang memiliki jumlah hutan mangrove terbanyak di dunia. Lalu yang terakhir ada persebaran sumber daya terumbu karang. Terumbu karang ini merupakan kumpulan karang yang menjadi tempat tinggal bagi biota laut yang berukuran kecil. Karang sendiri disusun oleh suatu jenis hewan bernama polip yang hidup dengan menyerap kalsium karbonat dari air laut. Lalu sedangkan manfaat dari terumbu karang sendiri itu digunakan sebagai tempat hidup ikan, objek pariwisata, juga bisa digunakan untuk media penelitian. Nah, ternyata materi yang harus Ibu sampaikan sudah habis. Apakah dari anak-anak ini ada yang mau dipertanyakan atau ada yang masih bingung? Ibu persilahkan. Bisa on mic atau itu, cek di room Zoom ya. Ibu izin bertanya. Oke, silahkan. Eni ya ini. Ya, perbedaan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak itu bagaimana ya, Bu? Oke, jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui itu Ibu coba bukakan lagi PowerPoint-nya biar lebih jelas. Nah, ini yang kamu tanyakan, sumber daya yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui ini masuk dalam pengelompokan sumber daya berdasarkan pembentukannya. Kalau sumber daya yang dapat diperbarui itu kan dapat diproduksi kembali oleh alam. Contohnya kayak hewan, tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan kan nanti setelah
misalnya pohon ya, kalau pohon kita habis kita tebang, nah itu kita bisa tanam kembali dan artinya itu termasuk ke dalam sumber daya yang dapat diperbarui. Begitupun juga hewan. Kalau hewan misalkan kita manfaatkan sebagai hewan kurban, nah itu sebelumnya kan bisa bereproduksi. Itu juga termasuk dalam sumber daya yang dapat diperbarui. Sedangkan sumber daya yang tidak dapat diperbarui ini jumlahnya terbatas dan bisa habis sewaktu-waktu kalau kita gunakan secara berlebihan. Ini contohnya kayak gas alam, lalu batu bara, itu juga tidak bersifat terbatas dan bisa habis kalau kita gunakan secara berlebihan. Jadi itu anti kalau contohnya sumber daya yang dapat diperbarui ada hewan dan tumbuh-tumbuhan, sedangkan yang tidak dapat diperbarui itu seperti sumber daya tambang. Itu tidak dapat diperbarui karena memiliki jumlah yang terbatas dan bisa habis sewaktu-waktu. Jadi itu, apakah jawaban dari Ibu bisa Anti terima? Bisa, Bu. Terima kasih. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya, Bu. Mengapa hutan mangrove bisa mencegah abrasi? Oke, dari Nur Kayati juga memberikan pertanyaan. Ini juga pertanyaan yang bagus sekali. Kenapa kok hutan mangrove itu bisa mencegah abrasi? Karena pohon bakau itu memiliki akar yang kuat dan kokoh, sehingga pohon bakau sendiri itu bisa memecah gelombang atau ombak untuk mencapai permukaan bibir pantai. Jadi itu jawaban dari Ibu, apakah sudah jelas atau masih bingung mengenai pemanfaatan hutan bakau atau mangrove tadi? Sudah paham, Bu. Terima kasih. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain, ada Dimas, Zainul, dan lainnya, ada yang mau dipertanyakan lagi? Saya mau tanya, Iya, Dimas, silahkan. contoh penyebaran sumber daya alam tambang di Tuban apa, Bu? Oh iya, kebetulan Dimas ini dari Tuban ya. Potensi sumber daya alam yang Ibu ketahui di wilayah Kabupaten Tuban itu ada batu gamping atau batu kapur. Lalu juga ada potensi sumber daya batu bara di wilayah Ngepon, Jatirogo. Terus ada juga pengeboran minyak bumi di Wonocolo, itu juga menjadi salah satu potensi sumber daya alam yang ada di Tuban. Jadi itu Dimas, potensi sumber daya alam yang ada di Tuban, potensi sumber daya tambang maksudnya. Mungkin kamu mau menyanggah atau mau menanyakan kembali, atau sudah jelas? Sudah jelas. Oke, alhamdulillah sudah jelas. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi. Masih Ibu berikan kesempatan untuk bertanya. Karena kita masih memiliki beberapa waktu luang, silakan diutarakan yang masih dibingungkan terkait materi tadi. Coba Elvana, mungkin mau bertanya atau sudah jelas? Oh, mungkin Elvana terkendala jaringan ya. Oke, untuk lebih jelasnya, Ibu pengen tahu pemahaman kalian mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, di sini di LKPD kalian ada contoh soal. Ibu akan mengecek pemahaman kalian dari soal-soal ini. Nanti yang bisa langsung raise hand atau on mic atau jawab melalui kolom komentar di room.
Oke, Ibu bacakan pertanyaan yang pertama. Kekayaan alam yang terdapat di bumi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia merupakan pengertian dari, nah di sini kan ada 4 opsi. Yang pertama sumber daya manusia, B sumber daya listrik, C sumber daya alam, dan D sumber daya abiotik. Dari 4 jawaban ini, manakah salah satu jawaban yang paling tepat dari pertanyaan nomor 1? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, Sunarti ini yang mau menjawab. Iya, Oke, yang C, Bu, silahkan. sumber daya alam. Betul. Sumber daya Jadi, alam. iya betul. Sumber daya alam sendiri, seperti yang sudah dijelaskan PPT, itu adalah potensi yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita ambil, dan berasal dari alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kalau untuk opsi yang A, B, dan D, itu Ibu rasa kurang tepat ya, karena sumber daya listrik, sumber daya manusia itu apa? Maksudnya yang lebih condong untuk pertanyaan yang pertama itu ada sumber daya alam. Oke, yang pertanyaan yang kedua. Ini kalian disuruh mengelompokkan ciri-ciri sumber daya alam yang bisa diperbarui. Barusan kan Ibu juga menjelaskan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Seperti dari pertanyaan Eni tadi, Ibu bacakan ada 5 ciri-ciri. Nah, itu kalian pilih yang masuk dalam sumber daya alam yang bisa diperbarui. Yang nomor 1 tidak dapat habis, nomor 2 dapat diperbanyak jumlahnya, nomor 3 jumlahnya minimal, 4 dapat diperbarui melalui reproduksi dan siklus, dan yang nomor 5 itu keberadaannya bisa punah dan langka. Nah, di sini juga ada 4 opsi A, B, C, D. Menurut anak-anak di sini ada jawaban yang paling tepat itu masuk ke dalam opsi yang mana? Mungkin salah satu mewakili menjawab, boleh. Silahkan on mic atau menjawab di kolom komentar. Ada yang mau jawab gak nomor 2? Eni, coba kamu jawab. Oh, Dimas, silahkan kalau mau jawab. Nomor 2 sepertinya A, Bu. Oke, kita lihat dulu. Kalau opsi yang A, pilihannya 1, 2, dan 4. Tidak dapat habis, dapat diperbanyak jumlahnya, dan dapat diperbarui melalui reproduksi dan siklus. Jadi ini jawaban yang paling tepat ya. Dimas betul sekali, jawaban yang paling benar itu A, opsi A, 1, 2, dan 4. Karena untuk yang nomor 3 dan nomor 5 itu kurang tepat karena jumlah minimal dan keberadaan bisa punah dan langka itu masuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ibu rasa dari beberapa pertanyaan dari kalian dan di sini Ibu lihat kalian sudah paham. Nah, di LKPD kalian kan itu bisa kalian lihat ada beberapa latihan soal dan kegiatan yang bisa kalian lakukan. Untuk minggu depan kalian bisa mengerjakan tugas dari kegiatan pembelajaran 1, 2, 3 itu pilih salah satu aja. Nah, ini juga bisa kegiatan pembelajaran 2. Jadi ini tugasnya berkelompok. Kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian di WA. Tugasnya sendiri untuk mendata pengelompokan potensi sumber daya alam yang berada di lingkungan sekitar. Nah, setelah kalian mengelompokkan potensi tersebut, bisa kalian presentasikan di room Zoom minggu depan. Jadi tugasnya itu ya. Apakah dari tugas ini kalian ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah paham? Kalau sudah paham, kita langsung akhiri saja karena jam pelajaran juga sudah berakhir. Paham. Oke, Ibu stop share screen dulu.
Oh iya, tadi maaf ya, Elvana bertanya di kolom room, Ibu nggak tahu. Ibu ulang lagi. Pertanyaan Elvana kan mengenai pentingnya menjaga kelestarian potensi sumber daya alam. Jadi kita penting sekali sebenarnya untuk menjaga potensi sumber daya alam. Karena apa? Potensi itu kan nantinya juga kita manfaatkan, kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagaimana bisa kita bayangkan kalau potensi di lingkungan sekitar kita itu kurang seimbang. Itu juga berpengaruh ke dalam kehidupan manusia. Jadi sangat-sangat penting sekali Ibu tekankan menjaga kelestarian alam itu sangat penting. Kayak pemberitaan media-media sekarang kan banyak sekali yang memberikan pernyataan bahwasanya potensi sumber daya alam bahan bakar itu juga sekarang itu sudah mulai menipis. Nah, untuk mengatasinya kita juga harus pintar-pintar menggunakan potensi tersebut. Kalau nggak terlalu penting-penting banget, ya bisalah kita minimalkan untuk penggunaannya. Jadi itu ya, Elvana, Ibu minta maaf, soalnya tadi belum lihat kolom kolom chat. Mungkin untuk pertemuan kali ini cuma oke, sama-sama. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan terkait materi potensi sumber daya alam kali ini. Kalian bisa mengerjakan tugas tadi dan dipresentasikan minggu depan. Mungkin itu saja. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.